Oke, selamat siang teman-teman trader semua. Kurang lebih ada beberapa yang udah masuk di webinar kita pada hari ini. Dan seperti biasa kita lakukan webinar pada hari ini akan lebih banyak membahas mengenai fundamental dan teknikal berhubung di hari Jumat. Seperti teman-teman tahu bahwa di hari Jumat ini dikenal sebagai Jumat keramat untuk teman-teman di trader forex ya. Karena di hari Jumat ini banyak yang ketinggalan posisinya dan sampai beberapa pekan ya itu nggak kejemput-jemput. Mudah-mudahan nggak terjadi kedepannya seperti itu, makanya kita bikin webinar di hari ini ya. Dan hari ini saya nggak sendirian ya teman-teman trader semua, kita ada beberapa teman-teman lagi. Kemarin ada si siapa Ibu Meli ya. Sekarang hari ini ada sebelah kiri saya ada siapa? Ya, perkenalkan saya Pak Dimas, saya founder dari Dimex. Oke, jadi di sini saya ditemani sama Om Demas ya, panggilannya founder dari Dimex ya. Kalau teman-teman trader di Dimex kemarin udah tahu ya untuk di Om Demas ini ya. Terus di sebelah kanan saya ada trader wanita ya. Kemarin ada 2 orang wanita trader, hari ini juga ada satu lagi trader, namanya siapa? Rindi. Oke, Rindi ya sebagai trader analis juga dari Dimex ya. Kalau kemarin kita ada serial sama Ibu Meli, pada hari ini ada Om Demas dengan Rindi ya. Oke, kita langsung aja ya. Mungkin teman-teman di sini sambil tunggu yang lain karena berhubung di hari ini adalah hari Jumat. Kita tahu bahwa di hari Jumat itu marketnya sangat kencang untuk berfluktuatif ya. Kadang naiknya kencang, kadang juga harganya turun kencang dan itu tidak jauh-jauh dari fundamental yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita buka dulu materinya. Oke, nanti mungkin teman-teman kalau mau tanya tinggal masuk aja di chat ya untuk ajukan pertanyaan gitu ya. Nanti akan dibantu sama Om Demas, sama Rini juga akan membahas mengenai sudut pandang mereka tentang fundamental dan juga teknikal. Betul ya Om ya? Siap. Oke, jadi mungkin beberapa hal yang mungkin kemarin udah saya bikin juga webinar mengenai fundamental trader. Teman-teman udah tahu ya, fundamental ini bicara soal berita, news, dan juga kurang lebih ya kalau kita masuk di technical dengan fundamental, kebanyakan orang tuh lebih senangnya di technical. Cuman yang jadi penghalang kita juga dalam trading ya, itu biasanya juga kita selalu intip-intip bagaimana sih fundamentalnya ini ya. Padahal sebenarnya kalau untuk kita bicara soal fundamental, ini bicara soal jangka panjang. Nah, bagaimana caranya kalau untuk kita melihat menganalisa market dari sisi fundamental ya, mungkin kita bahas dulu fundamentalnya gitu ya, Demas Ridi ya. Nah, ini. Tapi bincang-bincang sebelum kita masuk ke sini ya, sejauh ini mungkin kalau Rindi kemarin biasa pakai fundamental atau teknikal? Saya sih lebih ke teknikal. Lebih ke teknikal ya. Kalau Om Dimas gimana? Saya dua-duanya, Om. Oh, dua-duanya. Oke. Saya juga lebih ke teknikal, tapi saya selalu paparkan juga dengan fundamental. Oke. Oh iya, kemarin sempat juga saya lihat di grup-grup telegramnya di Max Team ya, itu juga sempat dia bahas tiap malam itu bahas mengenai fundamental ya, data-data ekonomi ya di Max Education ya. Ya, jadi teman-teman kalau udah masuk di grupnya Om Demas ya udah tahu ya pasti mengenai berita-berita yang sering dikeluarkan sama teman-teman dari Dimex ini gitu ya. Dan memang sih rata-rata kalau untuk kita lihat trader ya sejauh ini kurang lebih 20% ini lebih banyak mengandalkan fundamental ketimbang dengan teknikal. Kalau teknikal ini kurang lebih hampir sebagian orang ya, hampir kebanyakan orang itu cenderung untuk di teknikal ya. Khususnya kalau misalkan tadi saya tanyakan sama Rindi ya, sama saya juga lebih cenderungnya kita ke teknikal karena kalau untuk di teknikal sendiri kita untuk bahan acuannya ini jauh lebih gampang ketimbang kalau di fundamental bagi saya ya. Nah, kalau ini gimana sih? Kenapa teknikal? Kenapa bukan fundamental? Karena Pak, kalau teknikal kan lebih kita bisa lihat data, histori, lebih mudah untuk ada acuan-acuan harga range-nya mau kemana. Oke. Jadi lebih ada patokan juga ya sama seperti saya tadi gitu ya. Oke. Mungkin ini ada beberapa yang mungkin teman-teman kemarin sempat juga banyak, kurang lebih ada 5 orang yang tanya saya kemarin mengenai fundamental gitu ya, karena memang beberapa hari ini kan kita tahu market emas ini turunnya lumayan jauh gitu ya, setelah kemarin 2 minggu yang lalu itu naiknya kencang, kemudian dibalas lagi di minggu ini marketnya turun kencang gitu ya. Dan faktor penyebabnya ya pasti ada karena ada fundamental ini gitu. Nah, masalahnya
untuk teman-teman trader semua bahwa yang saya lihat sih kita di fundamental sejauh ini yang saya lihat ini lebih fokus kepada data ekonomi ya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara soal fundamental ini ada beberapa sih, kalau di saya sih bagi 3 seperti ini Om. Nah kalau untuk saya untuk di fundamental ini bicara kita lihatnya data dari ekonomi dulu pertama ya, mungkin data inflasi, data GDP ya, unemployment claim dan lain-lain. Nah sedangkan data yang kedua yang kita lihat ini adalah data berita. Nah data berita ini bisa mencakup mengenai bencana, perang, wabah, dan lain-lain. Ini kemarin kita udah bahas. Dan yang ketiga, ini bicara soal kebijakan pemerintah. Dan isu yang kebijakan pemerintah inilah yang kalau teman-teman lihat sejauh ini di minggu terakhir ini, itu berkaitan erat dengan harga emas turun. Nah, itu karena ada kebijakan pemerintah yang muncul ya, nanti kita akan bahas juga di teman-teman trader semua. Oke. Oke, kita coba bahas ya. Mungkin saya buka dulu di tampilan ini ya, Om ya. Oke. Kalau teman-teman lihat kemarin ya, kemarin sudah ada rebound ya, sudah ada pembalikan harga, dan saat ini kita lihat untuk di market emas itu sudah masuk ke melewati area resisten 1 gitu ya. Jadi kalau secara teknikal teman-teman yang trading di emas sebenarnya untuk di hari ini adalah area yang bagus juga untuk mengambil posisi sell ya di area resisten 1 ataupun resisten 2. Nah, oke. Namun kembali lagi yang kita bahas ya lebih cenderung lebih ke fundamental seperti ini Om ya. Jadi mungkin hal yang pertama harus kita perhatikan kenapa harga emas ini kemarin bisa naik ya. Ada faktor yang dimana kalau misalkan kita lihat di market ya, cara lihatnya seperti apa? Kalau saya sih biasanya gini Om, kalau kita lihat di internet ya, kita biasa mungkin ada beberapa referensi gitu ya. Contohnya kalau misalkan saya, kalau saya ini biasanya bukanya di investing ya, seperti ini di investing, terus kita tinggal masuk ke pasar di sini ya, menu pasar, terus kita pilih komoditas dan kita pilih komoditasnya emas ya. Dan dari situlah nanti akan ada juga data-data ataupun berita-berita yang berkaitan dengan pergerakan harga emas di bawah ini. Jadi di bagian bawah ini kalau kita klik yang bagian berita dan analisis ya, di bagian ini ya, ini akan masuk ke dalam situs yang di bagian berita ya, seperti ini. Ya, jadi kalau untuk bicara soal berita emas berjangka, ini kalau untuk harga emas kemarin naik itu disebabkan karena ada beberapa contohnya seperti ancaman resesi. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang ingin menguasai fundamental ya pasti juga harus belajar tentang ekonomi juga nih. Makanya kenapa kalau saya pribadi saya kurang terlalu senang untuk di fundamental gitu karena memang pembahasannya cukup kompleks. Nah, jadi kita harus tahu mengenai GDP, harus tahu mengenai resesi, harus tahu tentang inflasi dan lain-lain. Dan yang jadi pertanyaan paling besar kalau kita masuk kembali ke data ekonomi yang paling penting untuk kita amati dalam pemerintahan di Amerika ya. Kalau saya sih pribadi lihatnya di trading economic ya, tradingeconomic.com. Di sini kita bisa lihat nih. Inilah dari negara-negara ya, misalkan United States, ini Amerika Serikat. Inilah data-data ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap suatu negara. Contoh seperti GDP. GDP ini kan ini bicara soal produk ya yang mereka hasilkan, pendapatan yang mereka bisa hasilkan. Dan terus juga ada interest rate, suku bunga ya, ada juga inflasi, ada juga data pengangguran, ada juga budget dari pemerintah dan juga ada utang gitu ya dari GDP. Dan yang kita lihat kemarin faktor yang penyebab market emas ini cukup naiknya juga itu karena kita sebut ada GDP yang ini Om. Nah, jadi kalau saya buka GDP ini adalah gross domestic product ya. Jadi kita lihat kemarin di tanggal 28 tepat di hari Kamis kemarin ini GDP-nya Amerika ini minus ya. Dan ini sangat berpengaruh juga untuk di market. Makanya kenapa market sampai hari ini pun juga cukup tinggi juga naiknya. Dan isu yang beredar sekarang ya bahwa bisa terancam untuk resesi. Jadi resesi itu adalah 4 bulan berturut-turut ya data ekonomi terhadap GDP itu buruk. Nah, dan terjadilah namanya resesi.
Dan itu sangat tidak bagus ya terhadap suatu negara, teman-teman. Cukup kompleks juga ya sebenarnya kalau kita bahas fundamental seperti ini, Om. Oke, lanjut. Oke, mungkin dari sini teman-teman ada mau nanya ya seputar fundamental, teknikal ya mengenai di market emas saat ini. Mungkin ada Rini atau Om Demas mungkin ada mau disampaikan juga atau ada mau tambahan dari fundamental sejauh ini ya. Mungkin ada, Om? Ya, mungkin saya tadi. Ya. Ya, jadi kalau saya di trading Om, biasanya saya kan kita ada pembagian 2 jenis trading. Kalau saya dua yang saya gunakan. Yang pertama adalah fundamental, itu yang berhubungan sama investasi kalau misalkan di trading. Ya. Kemudian teknikal itu saya hubungkan sama sistemnya dagang. Jadi dua yang saya gunakan adalah sistem dagang sama investasi. Jadi berbicara investasi itu berbicara long, panjang. Jadi Oke, saya coba catat, Om ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya tadi penyampaiannya dari Om Demas tadi ya sebut ya bahwa kalau untuk bicara soal fundamental ya, betul ya Om ya. Betul. Jadi kita lihat itu dari pertama sudutnya dari segi investasi. Investasi. Nah, berarti kalau investasi ini jangka panjang berarti Om ya. Panjang dan poinnya juga panjang. Jadi target trading kita itu lebih panjang. Oke. Sorry ya tulisan saya agak kurang bagus nih guys. Nah, terus untuk yang di kedua ini apa Om? Teknikal itu dagang, sistemnya dagang. Dagang ya. Oke, berarti ini lebih ke jangka pendek. Berarti ini lebih ke teknikal ya Om ya, untuk dagang ya. Teknikal, kemudian yang investasi. Oke. Ini fundamental berarti. Oke. Nah, karena fundamental ini kan biasanya kan pergerakannya agak kencang, jadi ada kemungkinan panjang pergerakannya, betul. Sedangkan kalau untuk teknikal sistem dagang seperti biasanya, kalau kita berdagang berapa keuntungannya itu yang kita ambil. Oke. Misalkan kita take profitnya agak pendek-pendek karena kan sistemnya dagang. Beli hari ini, jual hari ini, beli lagi, jual lagi, nah, seperti itu. Oke, nah ini juga biasa jadi kendala juga untuk teman-teman yang trading. Saya biasanya lihat ya, kalau teman-teman masuk ke teknikal, seperti yang kita bahas kemarin ya, kalau di teknikal kan ini kita bicara soal ada 2 teknik ya. Kita bisa yang sebut namanya counter trend, ini cara yang bisa saya pakai. Sedangkan yang cara yang kedua ini kita sebut ada yang namanya follow the trend. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menganut, misalkan saya mau combine ini Pak gitu, misalkan combine dengan fundamental dengan teknikal. Nah, kalau teman-teman ingin combine, berarti teman-teman harus memiliki teknikal itu follow the market. Ya, karena kalau misalkan kita di follow the market, artinya kita lebih fokus cenderung mengenai tren apa yang terjadi dan itu berkaitan dengan fundamental. Cuman yang jadi kendala kalau misalkan teman-teman adalah seorang teknikal yang menggunakan tekniknya counter, jadi kita nggak peduli ini fundamentalnya mau seperti apa ke depan. Pokoknya kalau kita harganya mahal ya, harganya naik seperti ini kita sell. Ataupun mungkin ketika harganya turun ya, harganya sudah kisaran range-nya 20 poin satu hari itu ya kita buy. Jadi nggak peduli mau marketnya akibat apa ya atau seperti apa ya, kita fokusnya ke situ. Ya. Jadi yang kebanyakan yang saya lihat sih kebanyakan dari teman-teman trader itu menggunakan counter trend dan juga memperhatikan yang namanya fundamental. Nah, ini pasti bertentangan nih teman-teman ya. Kayak misalkan, karena kalau untuk teman-teman yang pakai counter trend, ini teman-teman hanya memanfaatkan yang namanya koreksi. Nah, sedangkan kalau untuk teman-teman yang menggunakan fundamental, ini teman-teman akan sulit kalau misalkan mengadaptasi dengan yang namanya counter trend. Karena kalau counter trend ini ibaratnya kita masuk, kita taking profit mungkin kisaran 5 poin, ya udah kita keluar. Lebih kayak set miss. Betul. Sedangkan kalau untuk kita yang masuk di follow the trend, ini pasti targetnya pasti besar. Ya, kalau teman-teman adalah seorang follow the trend, berarti ini targetnya besar nih. Nah, oleh karena itu ini akan sangat kurang cocok untuk teman-teman yang seorang trader yang ingin menggunakan teknikal perpaduan dengan fundamental.
Nah, itu. Jadi kalau misalkan teman-teman contoh ya, saya kasih gambaran untuk teman-teman yang bicara soal counter trend ya. Mungkin saya kasih lihat gambarannya seperti ini. Ya. Mungkin teman-teman lihat setiap pagi ya saya kirim mengenai support dan resistance seperti ini ya. Di area warna biru ini kita pembelian, buy, sedangkan di area warna merah ini kita sell. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi kalau misalkan harganya naik, udah masuk ke area merah kita sell, sedangkan ketika marketnya udah masuk ke area biru atau area support kita buy. Jadi ini adalah lebih fokus ke area support dan resistance, lebih fokus ke counter. Ya. Dan kalau misalkan fundamentalnya ini bicara soal ini harganya cenderung kuat naik ya, kita manfaatkan ketika masuk ke area resistance seperti tadi di sini ya kita sell, harga turun sampai kisaran 5 poin seperti ini kita lepas. Udah selesai. Meskipun harga nanti jangka panjangnya naik. Tapi kalau misalkan Anda adalah seorang yang namanya follow the trend, ini pasti nggak akan pakai seperti ini. Ya kita pasti hapus. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan nanti silakan chat aja ya. Kalau misalkan kita ngomongnya mungkin agak terlalu advance juga sih mungkin ya Om ya. Jadi teman-teman bisa tanya aja, mulai dari basic sampai ke sedikit advance juga nggak apa-apa. Jadi kita juga tetap sharing ya. Jadi hari ini kita memang webinar untuk lebih sharing ke teman-teman yang trading juga gitu. Mungkin di pilang-pilang lain juga lagi ada permasalahan yang sama, jadi kita bisa sama-sama sharing di webinar kita pada hari ini. Kurang lebih seperti itu Om. Ya. Karena kita mungkin biasanya lihat ya dari beberapa teman-teman yang trading juga, sering juga ada yang konsultasi ke saya mengenai tentang market ini seperti apa, mereka mencoba untuk menggabungkan dengan fundamental atau berita-berita. Jadi kalau untuk teman-teman yang suka dengan fundamental ataupun berita ya, jadi teman-teman harus sering-sering buka yang namanya pertama ya, mungkin teman-teman saya kasih lihat tampilannya itu adalah pertama mungkin di Forex Factory seperti ini. Ya. Dan mungkin juga ada sebagian besar juga orang yang salah melihat di market seperti ini Om gitu. Nah, jadi mungkin mereka lihatnya ini ketika warnanya merah berarti buruk, yang biru berarti bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan merah sama biru seperti ini, hijau ini seperti ini ya mau seperti apa bagusnya? Ya ini buruk, ini bagus. Jadi kesimpulannya apa ini? Teman-teman harusnya bikin kesimpulan juga terhadap suatu market. Nah, contoh ya, ketika teman-teman masuk ke Forex Factory, teman-teman bisa masuk ke menu bawah ya. Di bawah seperti ini nanti ada news di sini. Kalau untuk di PC ya, teman-teman cari news, dan ini adalah news-news yang lagi trending sekarang, dan itu yang berpengaruh sama market. Nah, cuma untuk di siang hari ini, sampai dari tadi pagi ya, pagi sampai siang ini belum ada data-data yang high impact. Jadi kalau high impact itu seperti apa? Data yang sangat berpengaruh itu kita sebut sebagai high impact, itu warnanya itu warna merah, seperti ini Om. Ya, dan kebetulan untuk siang hari ini tuh nggak ada data yang cukup cukup high impact juga. Jadi untuk pergerakan emas di hari ini tuh belum terlalu signifikan, kurang lebih seperti itu Om Dimas sama Rindi ya. Nah, cuman kalau untuk di fundamental juga sih yang saya lihat ke depan teman-teman juga bisa antisipasi ya, misalkan data-data apa sih yang sangat berpengaruh sama market. Contoh misalkan teman-teman bisa masuk ke trading ekonomik ya seperti ini. tradingeconomic.com, teman-teman masuk nanti di bagian bawah ini nanti akan ada namanya United States dan teman-teman bisa buka nih seperti kayak misalkan nanti ada interest rate ya, suku bunga ya, yang dekat-dekat ini nanti ada suku bunga, dan suku bunga itu nanti akan muncul di tanggal 4 bulan 5. Nah, jadi tanggal 4 bulan 5 itu kurang lebih di minggu depan. Dan ini akan sangat berpengaruh juga sama marketnya, karena isunya seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk di teman-teman trader tahu ya pasti bahwa suku bunga itu pasti akan dinaikkan di Amerika Serikat sekitar 50 basis poin ya, atau sekitar 0,5 poin. Dan disebabkan ini akibat inflasi di Amerika itu sangat tinggi Om. Jadi kalau penyebabnya suku bunga ini ya disebabkan karena namanya inflasi. Nah, kita coba buka inflasi di Amerika Serikat ya. Kemarin ini sudah saya bahas ya, sebenarnya di TikTok juga saya bahas gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini inflasi di Amerika itu mencapai 8,5% ya, dan ini cukup tertinggi ya sepanjang sejak tahun 1980-an di Amerika Serikat. Ya, dan ini otomatis harga-harga barang di Amerika Serikat ini cukup tinggi. Ya. Kalau kita mau bandingkan sama di Indonesia, kita tahu ya di Indonesia ini tingkat inflasinya kurang lebih 2,3% ya. Tingkat inflasi kita di Indonesia 2,3% dibandingkan dengan Amerika di 8,5%, itu kurang lebih hampir kisaran 4 kali lipat ya besarannya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan di sini aja harga minyak gorengnya naik
bensin naik ya, apalagi di Amerika sana gitu ya. Jadi mau tidak mau salah satu penawarnya itu untuk inflasi ini ya pasti pemerintah sana akan naikkan suku bunga. Dan jika suku bunga ini naik, maka kebanyakan orang akan lebih berinvestasi ke US dollar lagi gitu ketimbang di emas. Makanya kenapa dari isunya kemarin emas juga sudah mulai ancang-ancang tuh kemarin kalau kita lihat di market emas ya. Kemarin beberapa hari kemarin marketnya turun nih sejauh ini. Nah, itu kurang lebih alasannya kenapa harga market emas itu turun. Ya. Jadi tipsnya untuk teman-teman yang lagi trading, gimana kalau lagi market turun ya? Kalau teman-teman adalah seorang counter trend, ketika market turun ya kita cuma mengenal ada dua, mahal atau murah. Ya, kalau kita bicara soal counter trend ya. Jadi kalau harga turun berarti kita beli, harga mahal, harga naik kita sell, kita jual. Ya sederhananya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, ini masuk ke weekly ya. Jadi kita masuk ke mingguan jangka panjang. Berarti kalau teman-teman yang kemarin lihat ya, mungkin yang pernah ketemu sama saya juga, bahwa di minggu hari ini ya, area murah itu di area support 1 itu di harga 1906. Kemarin sempat ditembus Tom, sempat turun. Ya, terus yang masuk ke support 2, kalau misalkan kita masuk ke support 2 ini kan ini areanya adalah cukup sangat murah ya. Jadi ini murah, support 1, S2 ini adalah sangat murah. Jadi areanya bagus untuk beli. Selanjutnya adalah di area support 2, 1880 dan harganya terbukti ini naik nih. Nah, itu kurang lebih seperti itu Rindi juga ya untuk dipatokan di mingguan. Jadi kenapa kalau teman-teman yang masuk di Trading Like a Pro Telegram ya, saya bagikan ada dua, ada juga yang mingguan. Jadi mingguan ini dipakai untuk jangka panjang untuk di minggu ini Om. Jadi bisa ditahan sampai mingguan dan juga ada yang harian seperti ini. Ya. Nah, yang daily seperti ini. Jadi kalau untuk daily sekarang udah masuk ke area sell nih. Jadi di daily ini lebih fokus untuk jangka pendek. Ya, coba saya kasih lihat ya di data harian kemarin, 3 hari yang lalu. Jadi ini sudah tergambar nih. Jadi kalau di hari kemarin, ini kan hari kemarin nih, tanggal 28. Tanggal 28 itu warna support satunya itu di 1875 ya. Di harga kemarin ini sempat kena ya, dan ini udah masuk di area pembelian. Harga yang murah ya, 1875 dan ini harganya naik nih. Nah, begitu juga ketika dimasuk di 2 hari yang lalu di tanggal 27. 27 harganya sudah masuk ke area support 1897 ya, kemudian marketnya naik. Kemudian market turun lagi sampai di area yang sangat murah di 1888 ya. Kemudian marketnya naik lagi. Ya, masuk lagi di hari besoknya. Hari besoknya baru di support 1. Jadi setiap hari itu cara trading untuk menggunakan counter trend seperti ini. Dan ini terlepas dari fundamental apa gitu ya, fundamental A, B, C, dan D. Ya, jadi kita lebih fokus ke counter trend. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Rindi ada mau ditanyakan mungkin? Silakan. Atau ada mau ditanyakan? Atau teman-teman juga yang ingin ada pertanyaan, silakan chat ya di kolom di bawah. Jadi teman-teman bisa kita bisa sharing ya. Kita lebih diskusi untuk hari ini gitu. Karena sejauh ini banyak juga yang kita lihat ada kebanyakan gini Om. Orang tuh posisinya banyak yang kekunci. Ya, kita nggak bisa pungkiri itu pasti banyak kekunci, dan saya udah ketemu banyak orang juga ya, banyak calon klien juga yang posisinya kekunci. Jadi dia buy-nya itu di atas ya, dan sell-nya itu di bawah. Terlebih di hari kemarin itu udah boleh banyak yang panik Om. Ya, ini saya coba kasih lihat ya. Ini tuh kebanyakan kelakuannya teman-teman trader ya. Nah, ini. Kebanyakan tuh areanya di sini tuh areanya untuk buy. Ya. Sedangkan di area yang bawah di sini itu mereka areanya sell. Dan ini disebabkan karena bukan di planningnya gitu, tapi memang karena panik aja gitu. Lihat marketnya harganya naik, jangan sampai naik sampai di 2000 lagi nih ke atas gitu ya. Jadi mereka udah buy di sini. Ya. Dan ketika market turun tadi malam juga, itu mereka banyak yang panik. Sempat ada juga yang teror saya tadi malam, nelpon ya. Pak, ini mau turun atau mau naik Pak ya? Ya, kita udah kasih lihat juga bahwa di weekly-nya ini udah masuk ke area murah. Berarti bagusnya idealnya untuk beli. Nah, cuman mungkin karena panik ya, banyak juga yang mengambil posisi sell di area-area bawah ini ya, sekitar 1880-an di bawah itu. Ya. Nah, itu kalau untuk teman-teman yang menggunakan support resistance seperti yang saya jelaskan tadi ya. Saya kasih jelas aja di weekly.
Seperti ini. Saya hapus lagi. Jadi kurang lebih kalau udah masuk di area seperti ini areanya udah murah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan harganya pada hari ini juga sempat naik, nanti ya mungkin kalau mungkin di hari Jumat sampai 1978 ya, mungkin siapa tahu ada berita yang high impact jadi 1978, berarti areanya bagus untuk kita lakukan penjualan seperti itu, guys. Nah, itu. Kalau di minggu-minggu sebelumnya gimana Pak ya? Kita tinggal cek aja ya. Jadi kalau misalkan menggunakan support resisten, teman-teman yang nggak ingin terlalu banyak pikiran tentang fundamental ya. Jadi kebanyakan kita terlalu banyak mencari berita gitu, jadi ribet juga sebenarnya Om. Ya. Coba cek ya. Di pekan lalu ya, di minggu lalu itu di 18 April sempat marketnya naik nih di sini Om. Saya kasih besar mungkin ya supaya lebih kelihatan. Marketnya sempat naik di sini di area resisten. Jadi kalau kita tahu udah resisten berarti harganya cukup mahal ya. Jadi kita bisa jual di area ini. Dan ternyata di sini udah ada pembalikan dan pembalikannya cukup jauh sampai di bawah, sampai di bagian bawah lagi di bawah itu. Ya. Dan sebenarnya kalau untuk lurus seperti ini di minggu kemarin area ini udah masuk area pembelian di area 1948 ya. Dan kemudian marketnya sempat naik juga. Ya mungkin kelihatan dari sini itu kecil gitu ya, tidak terlalu besar. Tapi kalau kita lihat ya perhitungannya dari sini sampai ke atas ini kurang lebih ada sekitar 10 poin. Nah itu untuk di minggu kemarin. Ya. Oke, ada tanya nih. Oke, dari BPSDM Sulsel. Halo Pak, selamat siang Pak. Bagaimana prediksi bulan Mei ke depan? Oke, jadi terima kasih untuk Bapak BPSDM Sulawesi Selatan ya. Prediksi untuk bulan Mei ke depan ya. Kalau dari saya ya nanti kita akan mix ya. Jadi menurut Om Demas seperti apa, kalau menurut Rindi seperti apa gitu ya. Mungkin kalau untuk di pekan depan di bulan Mei ya. Jadi kalau untuk di bulan Mei ini kita mungkin masuk ke monthly. Jadi untuk jangka panjang. Ya, kita tahu bahwa di bulan ini ya itu udah masuk di area murah ya. Dan kalau misalkan ini berlanjut sampai di bulan Mei ya, kita lihat dulu berita-berita apa yang akan muncul di bulan Mei. Seperti tadi mungkin kita lihat ada beberapa berita, saya coba buka dulu berita-berita mungkin dari interest rate ya, suku bunga yang di Amerika Serikat itu Om juga, dan ini akan pasti naik ya, pasti naik juga untuk di suku bunga. Makanya kenapa untuk di market emas ini di awal-awal bulan 5 nanti mungkin ada sedikit penurunan, ada sedikit koreksi, tapi untuk jangka panjangnya ini pasti tetap akan naik. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Karena kalau misalkan kita lihat dari teknikalnya kembali ya, kita lihat ya bahwa market emas ini cukup terkoreksi cukup jauh ke bawah ya. Dan untuk dia memang mau turun lagi lebih jauh seperti sampai di bawah, marketnya butuh naik dulu sampai di atas. Nah itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin jangka panjang, pertama bisa lihat berita dulu ya untuk di bulan Mei ini seperti apa. Tapi kalau mungkin teman-teman lihat secara teknikal untuk jangka pendek, teman-teman tinggal buka aja di support resistance aja harian ya. Karena kelebihannya untuk teknikal di harian sendiri, teman-teman bisa transaksi banyak ya. Ketimbang misalkan kalau untuk teman-teman yang ingin jangka panjang, itu justru lebih tingkat apa ya? Kalau mungkin saya ngomongnya itu tingkat kita menunggunya itu jauh lebih lama gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, jadi kalau untuk di bulan Mei kita masih konsisten ya untuk marketnya ini bisa koreksi dulu naik ya, kisaran mungkin di area ini ya. Coba kasih gambaran ya, mungkin di area ini ya marketnya bisa naik sekitar 1936 sampai di area 1954, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin dari Om Demas atau dari Rindi gimana menurut kalian nih di bulan Mei? Naik kah? Turun kah? Ya. Kalau saya sudah pasti ke samping. Betul. Ya, mungkin dari saya Pak sedikit. Ya. Jadi kadang juga itu market itu membuat pola-pola tersendiri yang bisa kita lihat Pak. Jadi kadang juga kalau saya lihat di
sini kan sudah beberapa hari dia cenderung turun dan sudah mulai koreksi. Jadi koreksinya bisa jadi sampai yang kita sebutkan tadi itu yang kita tunjukkan tadi ya mau naik bisa gitu ya. jadi koreksinya juga mungkin setengahnya dari situ baru dia turun lagi. Nah, kalau saya untuk jangka panjang, Om, saya lebih menunggu harga. Menunggu harga betul. maksudnya ini kan sudah mulai harga rendah. Nah, mudah-mudahan kita berharap harganya makin turun dulu baru kita pengambilan posisi beli. Betul. Ya, seperti itu kalau menurut saya untuk jangka panjang sampai bulan Mei. Oke. Kalau Rini sendiri gimana, Rini? Ya bulan Mei gimana? Kan kalau dilihat dari bulan lalunya Pak kan sempat naik di 2000 ini ya. Ya, betul di bulan ini. Ternyata kalau kita lihat data di monthly itu memang ada harga high di situ. Oke, coba saya buka monthly-nya ya. Iya. Monthly, oke. Nah, ternyata kan memang di histori sebelumnya ada high juga yang sampai situ. Oke, nah, betul. Dan dia coba ya? untuk tes, cuman enggak kesampaian, dia enggak bisa tembus. Oh, yang ini ya, berarti ya. Oke. Berarti ini adalah harga tertinggi emas sepanjang sejarah ya, saat 2078. Kan bulan lalu dia coba untuk retest, cuman enggak mampu untuk tembus. Jadi kalau saya sih Pak masih bisa turun lagi sih. Oke, berarti lebih cenderung untuk jangkanya turun ya. Oke, good. Jadi kalau untuk di Rini sendiri ya, bahasnya tadi itu lebih ke jangka panjang. Ya, karena Rini tadi itu udah masuk ke time frame yang monthly. Jadi kalau monthly ini biasanya untuk transaksinya kita entry-nya nanti exit-nya itu kita lepas itu tahun depan biasanya gitu. Jadi kita misalkan ya sell di sini ya, mungkin sampai di tahun depan kita panennya nanti di bagian bawah mungkin Desember gitu ya. Kemungkinan besar sampai di area kalau turun ya tahanan selanjutnya mungkin di area saya kasih gambaran ya 1683 dan juga mungkin di area 1450. Tapi ini jangka panjang teman-teman. Jadi jangan jadi patokan teman-teman ingin transaksi sekarang gitu ya. Untuk jangka pendek ternyata pakai untuk yang jangka panjang. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke ya. Dan kalau saya sendiri justru setuju juga ya tadi sama yang disampaikan sama Pak Demas ya bahwa kalau misalkan teman-teman ingin ambil posisi sell ya, teman-teman tunggu sampai di area atas. Misalkan kayak di hari ini ya, di 1903 sampai di 1912 nanti kalau misalkan harganya naik ke atas ya kita sell aja. Ya, jangan sampai ketika harganya naik karena kita mau ikut trennya ya akhirnya ketinggalan. Kalaupun teman-teman ingin ambil posisi pembelian atau buy, teman-teman tinggal tunggu mungkin di area 1878 atau mungkin sampai di 1863. Baru teman-teman bisa ambil posisi pembelian. Seperti itu supaya teman-teman juga tidak kalau kita sebut namanya FOMO ya. FOMO itu takut ketinggalan momen gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai FOMO. Teman-teman lebih baik ketika teman-teman ingin beli atau buy, lebih baik kita tunggu sampai di area bawah, area potokannya ini. Atau juga teman-teman ingin ambil posisi sell, teman-teman tinggal tunggu sampai harganya naik dulu baru kita sell. Nah, saya rasa sih kalau seperti itu akan lebih jauh cepat terjemput dibandingkan kalau misalkan kita ambil cara trading yang menggunakan follow the trend tapi entry-nya salah. Nah, misalkan ya kayak disampaikan tadi sama Rindi ya, ini kemungkinan jangka panjangnya turun. Ya, jadi kita pada saat harganya sudah turun sampai di bawah mungkin di 1863 baru kita sell. Nah, itu salah besar. Ya, atau mungkin teman-teman yang sudah ada sell-nya di sini jadi teman-teman senang tuh. Yang mungkin tadi malam ambil sell di bawah ya 1877 mungkin ya. Jadi teman-teman senang gitu ya. Jadi saran kita ketika marketnya udah naik baru kita sell. Jangan sampai kita berharap sama market jangka panjang mau turun, pada saat market naik ya kita malah buy lagi ya atau kita kuncian, itu bikin parah lagi guys. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk entry-nya saran kita ketika harga udah naik area resisten adalah area untuk bagus untuk sell jangka pendek ya. Tapi kalau untuk yang mau jangka panjang silakan pakai support resisten di weekly ataupun di monthly ya. Karena kalau untuk di minggu ini ya di weekly ini sendiri areanya udah masuk di kategori murah. Setidaknya ini bisa naik dulu koreksi sampai di area ya kemungkinan di sini 1928. Kemudian marketnya kemungkinan akan lanjutkan penurunan seperti itu. Ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi ya sejauh ini? Kalau kita bahas tentang trading ya itu pasti
seru ya, soalnya kalau di trading sendiri ini kan gaya trading kita juga berbeda-berbeda ya, caranya unik-unik juga ya, dan yang paling penting kalau kita bicara soal analisa market ya kita butuh yang namanya data. Itu yang paling penting. Karena kalau bicara soal analisa atau prediksi atau perkiraan ya semua bisa terjadi, bisa naik, bisa turun. Tapi yang paling penting adalah kita ada yang namanya patokan atau data. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain? Silakan teman-teman yang ingin tanya ya. Jadi untuk teman-teman juga di Dimex Makassar ini ya kita menyediakan ada banyak fasilitas sekali ya Om ya, Rindy ya, untuk di Dimex ada apa aja Om? Kalau untuk fasilitas di Dimex sendiri, jadi member di Dimex gimana? Pertama dapat apa dulu? Fasilitas dari Dimex. Buku ya, berarti ada. Ya, buku pegangan ada ya Om ya? Ya, ada. Member di Dimex itu ada, jadi teman-teman tinggal klaim. Dapat buku ya, teman-teman bisa belajar di situ, ada banyak ya. Ada apa lagi? Ada kaos juga ya, teman-teman bisa dapat selama jadi membernya di Dimex itu dapat kaos gitu. Terus apa lagi? Dan paling pentingnya edukasinya, Pak. Edukasi ya, termasuk hari ini ya kita edukasi teman-teman juga. Kita rencana untuk bikin edukasi seperti ini hampir tiap hari, jadi teman-teman nggak perlu teror saya setiap hari ya. Soalnya kita lagi biasanya ada ketemu sama orang juga atau mungkin kegiatan kantor yang akan saya lakukan, jadi saya agak sulit apalagi kalau nelpon gitu. Saya paling senang paling sulit kalau nelpon Om. Soalnya kalau nelpon itu kita nggak bisa kasih lihat data gitu sama kliennya kita gitu. Karena kalau lewat webinar seperti ini kita langsung bicara datanya seperti apa, marketnya mau kemana, ya area-areanya di mana, area pembeliannya di mana, area sell-nya di mana, batas resikonya sampai di mana, nanti kita gambarkan seperti itu. Ketimbang kalau di telepon kan kita cuma ngobrol aja gitu ya. Dan ya mohon maaf mungkin teman-teman ada beberapa di sini ya yang atau mungkin teman-teman yang nonton di YouTube nanti sering nelpon saya mungkin jarang angkat gitu ya. Bukan saya nggak mau angkat atau seperti apa ya, cuman memang karena ada beberapa kegiatan yang memang kita nggak bisa angkat gitu, dan mungkin keterbatasannya juga dari datanya juga saya nggak bisa kasih lihat seperti itu. Jadi kemungkinan besar kita akan lakukan webinar ini setiap hari. Jadi teman-teman yang ingin konsultasi, baik itu dari nasabah di Dimex ataupun mungkin teman-teman yang dari luar di Dimex pun bisa konsultasi di webinar ini. Seperti itu. Jadi satu kali ngomong kita bisa jelaskan semua, ya seperti itu. Supaya nggak ada lagi yang tanya. Karena rata-rata ya, yang mungkin Om Dimas juga atau ini juga sering dapat chat ataupun telepon dari trader ya, bahwa tema dari pertanyaan nasabah itu selalu sama gitu ya. Pak, hari ini mau naik atau turun, Pak? Ya, gitu ya. Kalau turun sampai di berapa, kalau naik sampai berapa gitu ya. Jadi kalau saya sih biasa jawab teman-teman pertanyaannya itu ya teman-teman tinggal buka aja di support resisten ya. Di daily-nya ini kalau misalkan udah masuk di area ini kan, misalkan hari ini ya kalau teman-teman tanya ya, Pak ini harganya mau naik atau turun ya, berarti kita lebih cenderung untuk turun. Ya karena harganya hari ini sudah cukup tinggi juga naiknya. Teman-teman bisa tunggu nanti 1912 untuk ambil posisi saya lagi, ya itu boleh. Ataukah nanti gimana kalau naik lagi Pak? Jadi teman-teman tinggal tunggu lagi sampai 1936 saya lagi gitu ya. Jadi kalau di sini 0,1 di atas 0,2 itu bisa. Ya. Dan memang kebetulan ya di resisten 3 ini cukup rentan juga untuk berbalik ya. Seperti itu. Nah, itu. Sejauh ini ya teman-teman aman ya tradingnya ya, setidaknya kalau teman-teman menganut yang seperti ini ya, cara apa ya, counter trend sejauh saya sih lebih menarik sih sebenarnya untuk teman-teman kita bahas ke depan. Oke, mungkin ada tambahan teman-teman, ada pertanyaan lagi atau mungkin tambahan dari Rindy atau Om Dimas lagi, silakan. Karena mengingat waktu ya cukup lama juga ya kita ya. Rencana kita 30 menit. Jadi setiap webinar kita nanti ke depan ini 30 menit ya, kita batasi juga jadi nggak terlalu lama, teman-teman juga nggak terlalu bosan ya, karena ini akan dilakukan setiap hari. Ya, jadi untuk hari ini patokan yang bisa saya berikan sama teman-teman, area resisten, area untuk penjualan di 1903 tadi udah dapat ya. Dan resisten 2 1912 teman-teman bisa ambil lagi. Dan kemungkinan kalau misalkan marketnya ini naik cukup kencang di malam hari ini, teman-teman bisa tunggu sampai di 1936 untuk ambil entry sell. Ya. Dan kalau misalkan ternyata pada sore hari ini marketnya turun, teman-teman bisa tunggu dulu, turun dulu, Pak. Jangan sell pada saat sudah turun sampai di area ini teman-teman baru ambil sell. Lebih baik tunggu di support 1. Ya, kurang lebih seperti itu untuk ambil posisi pembelian. Ya.
Oke, saya kira itu aja mungkin teman-teman ya. Saya rasa cukup untuk webinar kita pada hari ini mengenai fundamental dan teknikal kita pada hari ini. Semoga webinar kita ini bisa bermanfaat. Nanti teman-teman juga yang belum sempat nonton, nanti silakan masuk ke YouTube-nya. Nanti saya akan kirimkan linknya di Telegram juga untuk teman-teman bisa saksikan. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Mas ya. Oke, kalau gitu mungkin kita tutup ya mungkin webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah. Oh, ada pertanyaan lagi, Om? Oke, Pace Krikbo. Oke, kalau gitu teman-teman, tadi ada Pak Akbar lewat, guys. Ya, terima kasih atas partisipasinya semua. Sampai ketemu di pekan depan juga, hari Senin kita akan ada webinar juga. Nanti di hari Senin kita akan lebih bahas mengenai 1 minggu ke depan ini marketnya mau naik atau turun, patokannya di mana. Jadi teman-teman bisa dapat patokan harga selama 1 minggu ke depan di hari Senin. Ya, saya rasa cukup. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan sebelum itu kita ucapkan juga selamat Lebaran ya untuk teman-teman yang merayakan nanti di pekan depan. Ya, singkat singkat cerita ya kita akhiri aja pertemuan kita hari ini. Oke, all the best semua teman-teman. Selamat trading semua. All the best.